Majelis Taklim Istiqomah Mohamad. Selamat sore kami haturkan kepada Ibu Hajar Sinton Haryanto selaku Ketua Majelis Taklim Istiqomah. Ibu-ibu jamaah seluruh hadirin yang dirahmati Allah. Pengajian rutin Majelis Taklim Istiqomah kali ini dengan tema dahsyatnya kekuatan ikhlas. Dan tausiah, ceramah dan doa akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Anissa Widawati SPT JPS. Berikut agenda pertama akan kita bacakan surat-surat pendek yang akan dibawakan oleh Ibu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ibu-ibu kita awali acara pengawasan pada sore hari ini dengan membaca doa pembuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Perkenankanlah permohonan kami. Perkenankanlah permohonan kami. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ibu-ibu sahabat muslimah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus jamaah Majelis Taklim Istiqomah. Masya Allah, semoga betul-betul kita istiqomah sampai akhir hayat Bu, karena ternyata dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Nama saya Anissa Ibu, biasa dipanggil Ica. Saya itu muridnya Bu Herni dan Bu Saras dulu di TVRI Jogja dari tahun 2003 sampai 2008. Lalu kemudian saya pindah ke Jakarta, masuk Metro TV 2009 sampai 2013. Ternyata waktu yang demikian itu saya mendapatkan banyak sekali ilmu bahwa ternyata kalau saya mengejar dunia itu rasanya seperti minum air di lautan, Bu. Jadi semakin banyak, semakin asin, semakin haus rasanya. Hidup di ibu kota, duitnya bertambah, keterkenalan bertambah, tapi hatinya kosong. Maka tema kita hari ini, dahsyatnya kekuatan ikhlas, saya awali dari kisah hijrah saya, Bu. Karena kalau beliau-beliau ini menjadi saksi hidup betapa perjalanan saya dari dulu sampai sekarang ini nggak mudah. Kalau dulu saya pakai bajunya itu Bu, 3M, meleketat beleweh-beleweh. Nah ini biasanya ketawa ya, sedikit-sedikit lucu nggak apa-apa Bu, belajar
meleweh-meleweh ini saya kira kalau penonton itu senang sama saya maka saya dapat pahala. Saya kira begitu. Dan ini amat sangat erat hubungannya dengan makna dari ikhlas. Karena seringkali kaum muslimin memahami ikhlas itu adalah melakukan dengan senang hati. Ternyata jangan cuma modal senang, Bu. Lah kalau senang, orang yang lihat saya melakukan meleweh-meleweh, ya senang ya tuh, Bu. Apalagi bapak-bapak, om-om, naudzubillah min dzalik, ya toh. Ternyata ikhlas itu bukan sekedar kita melakukan amal dengan senang hati. Bisa jadi kita melakukan suatu kesenangan, tetapi itu akan menjadi musuh kita di akhirat kelak. Karena sebagai seorang mukmin, panduan kehidupan kita Al-Quran dan hadis, Bu. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bagaimana amal atau perbuatan dikatakan ikhlas? Syaratnya 3, Bu. Ini namanya rumus ihsanul amal. Dan ini adalah materi yang paling mendasar kalau kita belajar agama. Kita mempelajari agama kita sendiri. Yang pertama, niatnya harus lurus karena Allah. Kita bekerja karena Allah. Kita ceramah karena Allah. Kita ngaji karena Allah. Kita mengurus anak karena Allah. Kita berbakti kepada suami karena Allah, berbakti kepada orang tua karena Allah. Nah, di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya Allah, berarti selama ini ibadah itu selain ada sholat, selain puasa, selain berzakat, bersedekah, ternyata bangun tidur sampai tidur lagi juga dihitung sama Allah, Bu. Muslimah saat dia keluar rumah memakai pakaian, ibadah atau bukan, Bu? Ibadah ternyata. Jadi tadi kalau melakukan amal, syarat yang pertama, jika ingin dikatakan sebagai amal yang ikhlas, maka niatnya harus karena Allah, Bu. Poin yang kedua, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jika kita ingin amalan kita diterima oleh Allah menjadi amal yang ikhlas, caranya harus benar sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi memang Nabi Muhammad diturunkan sebagai Rasul terakhir. Ini juga sudah diteliti, Bu. Bahasanya Allah dengan bahasanya para Nabi itu berbeda. Sementara para peneliti sudah meneliti dari zaman kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, ternyata edisi terakhir ini Al-Quran, kira-kira begitu. Maka para Nabi dan Rasul, mereka sesungguhnya membawa agama dan ajaran Islam. Hanya saja yang dulu itu syariatnya itu belum sempurna, kira-kira begitu. Maka cara-cara dalam beramal kita wajib mengikuti contoh dari baginda Rasulullah, nggak boleh ngawur. Maka amal yang ikhlas, niatnya karena Allah, caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan yang ketiga, amal tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya atau ihsan, sempurna, totalitas, nggak setengah-setengah gitu, kira-kira begitu. Maka itulah 3 syarat diterimanya amalan kita dan tergolong amalan yang ikhlas. Dan Allah Maha mengetahui. Di dalam sebuah hadis diceritakan, Bu, ada seseorang menghafal Al-Quran, ditanya oleh Allah nanti, kenapa engkau menghafal Al-Quran? Karena perintahmu ya Allah. Bohong, kata Allah. Ternyata Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Ternyata kamu
menjadi penghafal Al-Quran hanya untuk meraih popularitas, meraih pujian manusia. Nah ini tidak boleh, namanya ria. Ria ini hampir-hampir dia masuknya kategori dosa besar. Ya, jadi ria itu adalah beramal karena manusia. Nah ini nggak boleh. Maka caranya bagaimana? Senantiasa beristighfar, niatnya karena Allah.